Seluruh hidup Yesus adalah hidup yang sangat rendah, sangat hina, sangat miskin, dan nista. Ia hidup dari sedekah. Bayangkan, Yesus hidupnya dari sedekah, dari donasi, Mas Edis. Masa kita 2024 harus menuhankan Yesus? Ya, salam teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Bagaimana kabarnya saudara? Doa dan harapan saya, saudara yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Amin. Ya, sesaat lagi kita akan menyaksikan video diskusi lintas iman atau debat terbuka antara apologet Kristen, yaitu Bang Edis, melawan seorang ustadz. Ya, tentunya diskusi ini bertujuan untuk mencerdaskan dan saling belajar, dan diskusi ini tidak bermaksud untuk menjatuhkan ataupun mencederai setiap agama masing-masing. Kalau berani ditanya, harus siap juga untuk ditanya. Dan siapkan waktu dan konsentrasi teman-teman, jangan sampai terlewatkan, karena di balik diskusi ini ada banyak pengetahuan yang akan kita peroleh. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Kenapa? Ini saya jelaskan, Mas Edis. Saya sebenarnya nggak tega mau bilang, tapi ini ada referensinya, Mas Edis. Sampai buka di dalam Efesus 2 nomor 6 di tafsiran Matthew Henry. Bukan kata saya ya, bukan kata saya. Kata tafsiran Matthew Henry yang terkemuka dalam kalangan Katolik, Filipi 2 nomor 6. Di sini dinarasikan, Mas Edis, seluruh hidup Yesus adalah hidup yang sangat rendah, sangat hina, sangat miskin, dan nista. Ia hidup dari sedekah. Bayangkan, Yesus hidupnya dari sedekah, dari donasi, Mas Edis. Masa kita 2024 harus menuhankan Yesus? Bukan kata saya, kata Matthew Henry. Nabi Muhammad dah gitu. Kita kalau susah, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kata Nabi Yakub dalam surah Yusuf, saya kalau susah, saya kalau sudah bersedih hati, maka saya bergantung kepada Allah. Saya curhat kepada Allah. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku tahu tentang apa yang Allah berikan pengetahuan kepadaku dan kalian tidak tahu. Begitu keren kita itu. Dan kemudian hina, nista, dan lain sebagainya. Gitu loh. Sehingga ketika kemudian Nabi Muhammad memasrahkan kekhalifaan kepada Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq, kepada Sayyiduna Umar bin Al-Khattab, lalu banyak kemudian biaya yang sangat besar dikeluarkan oleh para sahabat. Ada yang membeli kuda, ada yang bagian membeli baju perang. Dan kemudian hidup dari sedekah dari YouTube. Masa 2024 saya harus nyari sedekah lewat YouTube? Keren Nabi Muhammad lah. Makanya ketika sahabat Ubay bin Ka'ab mengatakan, semua doaku aku jadikan salawat kepadamu, maka apa kata Allah? Yukfa hammak wa yufarulak. Semua urusanmu akan diselesaikan oleh Allah dan dosa kita akan diampuni oleh Allah. Sekian, terima kasih. Masalah sumber atau dari mana Yesus dan para murid-muridnya mendapatkan dana. Ya, jadi banyak orang memberikan persembahan kepada mereka, tidak pernah dengan iming-iming, nanti kalau kamu mau menyembuhkan, kalau kamu mau datang kepada Yesus, kamu harus bawa duit. Malah di dalam Al-Quran yang berbuat seperti itu Muhammad. Nih, saya bacakan ayatnya. Surat Mujadalah ayat yang ke-12. Dikatakan di sini begini, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin melakukan pembicaraan rahasia dengan Rasul, maka hendaklah kamu mengeluarkan sedekah sebelum pembicaraan itu. Malah di sini yang mata duitan siapa? Gitu loh. Nah, bahkan dari mana Muhammad itu hidup? Muhammad hidup dari mana? Muhammad hidup dari gonimah. Apa itu gonimah? Gonimah itu rampasan perang. Karena apa? Karena memang mereka itu memang perang, ini perang, ini perang. Nah, sering beberapa ayat dalam Al-Quran itu memang mengindikasikan bahwa mereka itu berperang. Dan ketika berperang, mereka menjarah harta rampasan yang disebut sebagai gonimah, dan sekian persen untuk Muhammad. Hafal, Anda pernah lihat ada ustadz yang bilang Nabi orang kaya karena pernah berkorban dengan 70 ekor onta? Bukan 70, Nabi pernah di musim haji 100 ekor onta. Ya, Nabi dapat harta, tapi apakah Nabi simpan-simpan untuk belikan rumah mewah, untuk belikan mobil mewah, untuk naik bisnis terus? Kan enggak. Enggak. Ya. Nabi SAW hidup sederhana. Nabi yang suruh kita tadi, kalau mampu beli baju mewah tinggalkan, Allah akan gantikan dengan baju kemewahan pada hari kiamat. Apakah dia kemudian hidup mewah? Benar, Nabi terkadang kaya, terkadang miskin, tidak jelas, tidak stabil ekonomi Nabi SAW. Tapi waktu Nabi memiliki harta dari rampasan perang misalnya, karena menang dalam ghanimah misalnya, dalam menang peperangan, itu pun beliau sedekahkan. Itu pun beliau tidak menumpuk harta di rumah. Tidak lewat 3 hari kecuali harta Nabi sudah habis dibagi-bagikan kepada orang yang memerlukan. Ya. Nah, makanya saya katakan kepada kalian, ya, kalau kita mau bicara perbandingan
Dari mana Muhammad mendapatkan nafkah? Jelas dari ghanimah ini. Bahkan Abdul Somad pernah menghitung ghanimahnya itu kalau dihitung berapa ratus miliar itu. 50.000 keping uang emas dapat perang Badar. Sekarang kita rupiahkan. Siap? Satu kepingnya 4,25 gram emas murni 24 karat, lebih kurang sekarang 2 juta. 2 juta kali 50.000 keping. Buka Samsung. 2 juta kali 50.000 keping sama dengan 100 miliar. Jatah Nabi Muhammad berapa? Kita baca Quran. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in. Ketahuilah berapa dapat jatah Nabi Muhammad dari harta rampasan perang. Fa inna lillahi khumusahu walir rasul. Rasul dapat khumus khamsah 5, khumus 1/5. Soal, jika perang Badar memperoleh 50.000 keping kali 2 juta, berapakah dapat jatah Nabi 1/5? Berapakah Nabi peroleh pada perang Badar? Jadi jangan mengatakan yang bukan. Yesus tidak pernah mengangkat pedang memerangi orang-orang. Serahkan harta rampasanmu kepada. Beda jauh Pak Ustadz. Beda jauh. Sejak dulu Allah menantang Mas Edis. Ya, fa'tu bi suratim mim mithlih. Datangkan satu surat saja semisal Al-Quran. Wadu'u syuhada'akum, panggil penolong kalian min dunillah, selain Allah. In kuntum shadiqin. Kalau kalian merasa benar, buatlah semisal Al-Quran satu surah saja. Apa ada orang Kristen yang hebat dalam bahasa Arab di Arab bisa membuat Al-Quran? Sampai 2024 tidak bisa, saudara. Makanya Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Dan Al-Quran tidak akan pernah bisa ditiru oleh siapapun. Dan itu sudah klaim dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan seperti itu. Closing dari saya ya. Jadi saya tanggapi satu-satu ya masalah tujuan hidup ya. Sekarang begini Ustadz. Tujuan hidup kalian itu sebenarnya agama yang kalian yakini Ustadz Najak dan Rifa itu sebenarnya money oriented. Dari mana kita bisa tahu itu? Ya, coba baca surat At-Taubah ayat 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan seterusnya sampai apa di situ? Sampai mereka masuk Islam. Oh, salah, sorry. Bukan sampai masuk Islam. Sampai mereka membayar jizyah. Tujuannya apa kalau gitu? Tujuan akhirnya kalau bukan duit. Duit, ujung-ujungnya duit. Saya pernah berdebat dengan Faruk Syanipar. Faruk, ketika saya berdebat dengan dia, sampai kapan mereka diperangi ini? Sampai kapan? Sampai membayar jizyah. Berarti boleh saya tidak beriman kepada Allah. Berarti boleh saya tidak beriman kepada Muhammad. Boleh saya kafir. Asal saya kasih kamu uang. Dia bilang iya. Lihat, uang dan uang. Ujung-ujungnya uang. Bayangkan. Makanya saya katakan begini Pak Ustadz. Ada satu hadis lagi yang mengatakan apa? Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Jika mereka mengatakan demikian, maka harta dan nyawa mereka menjadi aman. Coba harta dan nyawa. Makanya Pak Ustadz, saya bilang sama Anda Wafi, yang mata uang, mata duitan itu siapa? Adakah Yesus pernah mengatakan begitu? Pergilah ke seluruh dunia sampai mereka bayar duit. Tidak ada. Jadikanlah mereka muridku dan melakukan apa yang kuajarkan kepadamu. Bukan duit. Yesus mengatakan, untuk apakah seorang menimbun hartanya sampai menimbun hartanya kalau dia kehilangan nyawanya? Ya kan? Nggak ada seperti itu. Nah, kemudian saya lagi, datangkan satu surat. Ini seperti ibarat saya koki, saya bikin nasi goreng. Saya bilang begini, semua manusia bikin nasi goreng seperti yang saya bikin ini, kalau lebih enak dari ini. Loh, jurinya siapa? Kalau jurinya saya, ya nggak akan ada yang menang. Tantangan macam apa itu? Tantangan membuat surat semisal Quran, yang jadi juri siapa? Kalau yang jadi juri kalian sampai kiamat memang nggak ada yang akan bisa sampai kiamat. Makanya ini cuman kalian aja yang percaya dengan tantangan-tantangan lucu semacam ini. Saya juga bisa nih. Saya bikin kopi. Semua orang di muka bumi bikin kopi yang lebih enak daripada yang saya bikin. Kalau kalian bisa, coba kalau bisa. Karena saya jurinya, saya yang menentukan itu lebih enak atau enggak. Ya, ini cuma dipercayai sama orang-orang yang macam kalian ini. Kemudian yang ketiga, saya harus hadapi semua ini satu-satu ini. Masalah kata Allah. Ustadz, saya setuju bahwa Allah adalah Tuhan kalian dan saya tidak meyakini bahwa itu adalah Tuhan. Yang saya yakini itu adalah Tuhan yang disembah oleh orang-orang penyembah berhala, orang-orang Quraisy. Ya, karena di dalam Bible dikatakan segala Allah bangsa-bangsa lain adalah berhala, termasuk Allahnya orang Arab. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah di dalam Bible terjemahan LAI ada kata Allah? Saya jawab tidak ada.
Tidak ada kata Allah di dalam terjemahan LAI. Saya akan terjun, rekam. Saya akan terjun dari Monas kalau kalian sanggup menunjukkan kata Allah di dalam terjemahan kitab LAI. Tidak ada. Yang ada dalam terjemahan kitab LAI adalah ALLAH, dibaca Allah, bukan Allah. Sampai sekarang kalian tidak pernah lulus membunyikan huruf Latin karena huruf ALLAH kalian baca Allah. Yang Allah itu hurufnya hijayah, alif lam lam ha, dibaca Allah. Kalau hurufnya Latin ALLAH dibaca Allah. Siapa yang suruh kalian menerjemahkan huruf hijayah itu ke huruf Latin? Tidak ada. Tunjuk ayat dalam Quran, terjemahkanlah Quran menjadi huruf Latin. Gak ada. Buktinya apa? Buktinya di dalam kubah masjid, di atas kubah-kubah, belum pernah sampai hari ini saya lihat tulisan A bahasa Latin ALLAH. Yang saya lihat adalah huruf hijayah, alif lam lam ha, 4 huruf. Sedangkan Allah 5 huruf. Coba, saya tantang kalian untuk menunjukkan kata Allah di dalam terjemahan LAI. Kata Allah. Kalau kata Allah memang ada, Allah tidak ada. Sekian dan terima kasih. Ya, teman-teman sekalian, itulah dia videonya diskusi lintas iman antara apologet Kristen dengan Ustadz ini ya. Tentu kita sudah mendengar dan menyaksikan jawaban dari Bang Idris tadi ya. Ketika dia ditanya oleh Bapak Ustadz tadi, dan Bapak Ustadz menuduh bahwasannya Yesus hidup dari donasi. Ustadz, kita luruskan ya. Di dalam Filipi 2 ayat 6 dan 7 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, Pak Ustadz, Yesus merendahkan dirinya untuk kita semua manusia. Yesus memilih untuk mengambil rupa manusia dan ditindas, bukannya datang sebagai Tuhan dan Raja ya. Pak Ustadz harus paham ini. Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Yesus melepaskan hak-hak istimewa ilahinya dan mengambil posisi sebagai seorang hamba. Pak Ustadz harus paham ini ya. Yesus selalu ada dalam rupa Allah. Kelahiran Yesus sebagai manusia di Bethlehem bukanlah awal mulanya, melainkan hanya perwujudannya kepada manusia. Jadi Pak Ustadz, Yesus menunjukkan kerendahan hati dan pelayanan yang sejati. Ya, Pak Ustadz harus paham ini.